Untungnya suamiku orangnya penyabar dan pengertian. Hingga suatu hari aku bertanya pada suamiku, "Mas, kalau aku tidak bisa memberimu anak, apakah kamu akan meninggalkan aku?" Namun tanpa kuduga suamiku malah balik bertanya, "Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan." Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Rini di Surabaya. Diary, mempunyai keturunan adalah dambaan setiap pasangan yang sudah menikah. Namun tidak semua pasangan bisa segera mendapatkan keturunan setelah menikah. Ada yang cepat, ada yang lama, bahkan ada juga yang tidak memiliki keturunan. Itu semua memang kehendak Allah yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai hambanya juga wajib berusaha. Diary, ini adalah kisah perjuanganku di masa lalu saat berjuang bersama suamiku untuk mendapatkan keturunan. Usia pernikahan kami hampir memasuki 2 tahun, namun belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Hatiku pun resah memikirkan kondisiku. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk konsultasi ke dokter kandungan. Aku diperiksa oleh dokter dan dokter bilang ada kista di rahim yang menyebabkan terganggunya organ reproduksi. Sedih sekali mendengar penjelasan dokter. Rasanya pupus sudah harapanku untuk mendapatkan keturunan. Hari-hariku dihantui pikiran bagaimana jika tidak mempunyai anak. Aku takut suamiku akan meninggalkanku. Karena pikiran-pikiran itu, aku kehilangan selera makan yang akhirnya membuatku jatuh sakit. Diary, khawatir melihat kondisiku yang semakin terpuruk, suamiku akhirnya minta saran pada saudara sepupunya. Sepupu suamiku menyarankan untuk mencoba konsultasi dokter yang lain, karena diagnosa dokter bisa jadi berbeda-beda. Sepupu suamiku merekomendasikan periksa ke dokter spesialis kandungan di sebuah RSIA besar di Surabaya. Suamiku pun setuju. Kami pergi ke RSIA tersebut dan bertemu dokter yang merekomendasikan sepupu suamiku. Setelah konsultasi, kemudian dokter melakukan serangkaian tes yang harus aku jalani. Setelah hasil tes keluar, memang benar ada kista yang harus disingkirkan dari kandunganku. Aku harus menerima kenyataan pahit itu. Akhirnya aku dijadwalkan untuk operasi. Diary, sebelum dilakukan tindakan operasi, terlebih dahulu dilakukan tes ulang. Namun ada hal aneh yang terjadi. Dari hasil tes ulang dinyatakan kistanya hilang. Dokter pun bingung dan tidak bisa memberikan penjelasan. Terlebih aku dan suamiku yang hanya orang awam.
Namun kami tidak putus asa. Suamiku selalu mencoba cara lain untuk mengobati sakitku. Atas saran dari kawan suami, kami mencoba jalur alternatif. Aku mencoba pengobatan melalui pijat tradisional, totok, sinse, dan lain-lain. Namun sudah 2 tahun lebih mencoba pengobatan alternatif, ternyata hasilnya juga nihil. Akhirnya kami mencoba lagi pengobatan medis. Diary, kami mencoba mendatangi sebuah rumah sakit yang direkomendasikan oleh saudaraku. Di rumah sakit itu kami bertemu dengan seorang dokter yang sepertinya sangat senior. Kalau melihat wajahnya, usia beliau sekitar 60 tahunan. Namun saat konsultasi dengan beliau, aku sangat terkesan dengan cara beliau berbicara. Gaya bicaranya terlihat smart dan menyenangkan, mirip dokter-dokter di Singapura. Beliau menjelaskan serangkaian tes yang harus dilakukan untuk program kehamilan. Yang pertama adalah tes sperma. Jika hasilnya bagus, maka dilanjutkan pemeriksaan istri. Suamiku pun melakukan tes sperma dan alhamdulillah hasilnya bagus. Meskipun hal itu membuatku sedikit down. Walau bagaimanapun kondisiku, program hamil tetap dilanjutkan dan aku pun mengikuti serangkaian tes berikutnya. Dari hasil HSG menunjukkan kalau kedua tuba falopiku mengalami kerusakan. Kerusakan itu disebabkan oleh hidrosalping, yaitu kondisi yang terjadi ketika tuba falopi membengkak karena tersumbat dan terisi dengan cairan. Tuba falopi kiri mengalami kerusakan parah dan harus dibuang. Tuba falopi kanan masih bisa diselamatkan. Akhirnya, operasi pengangkatan dan perbaikan tuba falopi pun dilakukan dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Diary, pasca operasi aku lebih banyak murung. Perasaanku lebih sensitif dan mudah marah dan sudah tidak peduli lagi dengan keadaanku. Orang bilang stres berat. Untungnya suamiku orangnya penyabar dan pengertian. Hingga suatu hari aku bertanya pada suamiku, "Mas, kalau aku tidak bisa memberimu anak, apakah kamu akan meninggalkan aku?" Namun tanpa kuduga suamiku malah balik bertanya, "Apakah sekarang kamu sudah memberiku anak? Apakah aku pernah meninggalin kamu?" "Tidak, Mas," jawabku. "Aku hanya ingin kamu jadi ayah dari anak-anakmu. Jika nanti kamu bertemu dengan seorang wanita yang baik, aku rela dimadu asal kamu tidak meninggalkan aku," kataku lagi. "Aku mencintaimu karena Allah, bukan karena ingin jadi ayah atau punya anak atau apapun," jawab suamiku singkat. Suamiku membuktikan semua ucapannya lewat perlakuannya padaku yang sangat luar biasa. Hal itu membuatku sadar untuk mensyukuri apa yang sudah kumiliki karena Allah, bukan malah meratapi apa yang belum jadi milikku. Karena jodoh, anak, rezeki, maut, semua Allah yang mengatur. Hingga suatu ketika tanpa kuduga keajaiban itu datang. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku hamil. Keinginan untuk memiliki keturunan akhirnya terkabulkan. Kebahagiaan kami menjadi sempurna dengan hadirnya sang buah hati. Masya Allah, alhamdulillah. Buat Ellen Story Lovers yang sedang berjuang untuk mendapatkan momongan, tetap semangat, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Rini di Surabaya.
Terima kasih Mbak Rini yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Ellen Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Rini atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di ellin.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suamiku membuktikan semua ucapannya lewat perlakuannya padaku yang sangat luar biasa. Hal itu membuatku sadar untuk mensyukuri apa yang sudah kumiliki karena Allah, bukan malah meratapi apa yang belum jadi milikku. Karena jodoh, anak, ya apa sih?